Hah? Ada orang punya museum pribadi sendiri sebesar ini? Belakangan ini aku senang sekali lihat-lihat karya seni mulai dari lukisan, toys, bahkan sampai patung. Biasanya kalau orang seperti aku mau lihat-lihat karya seni, kita harus pergi ke yang namanya museum. Tapi tidak dengan orang yang satu ini. Beliau mempunyai museumnya sendiri di sini. Museum pribadi milik beliau diberi nama Museum Tumurun. Di sini ada ribuan karya. Saya sudah tiba di lokasinya, saya akan ajak kalian berkeliling. Kita akan lihat koleksi-koleksi beliau. Kita sudah masuk teman-teman ke dalam museumnya. Nama museumnya Museum Tumurun ya. Betul sekali. Ini kita ditemani sama Mas Sofyan. Okay. Nah, kita akan keliling di sini. Katanya ada sekitar 80 item ya. Ya, meskipun koleksi dari pemiliknya itu ada ribuan, tapi yang terpajang hari ini 80. Kita keliling, kita lihat satu-satu. Ini macam-macam ya. Jadi nggak cuma lukisan. Benar. Ada yang patung, ada instalasi juga. Benar sekali. Waduh. Banyak sekali untuk beberapa. Ini ada apa nih? Windy Apriani. Ini lukisan, Mas. Ini lukisan, kebetulan Windy ini salah satu seniman asli Jakarta. Tapi Jakarta. stay-nya sudah di Bandung. Stay di Dan Bandung. dia di sini tekniknya sendiri arsir. Teman-teman, Arsir. ini terbuat dari arsiran ballpoint ya, dan ini ukurannya besar banget ya, hampir 2 meter ya, lebih tinggi dari aku jauh banget. Pelan-pelan ya, dia mengarsir dan rapi sekali, lihat, halus banget, lihat, dia bikin semacam gambar kain ini. Benar. Rapi sekali. Gila, ini kalau kalian nyobain nih arsir pulpen sebentar pegel ya, tapi ini hasil karya jadi fenomenal. Jadi untuk Tumurun sendiri itu diambil dari kata turun temurun. Turun temurun. Di sini tuh mewariskan generasi lama ke generasi yang baru. Iya, Dan iya. untuk Tumurun Museum sendiri, ownernya adalah Bapak Iwan Kurniawan Lukminto. Nah. Atau biasanya kita panggil Pak Wawan, dan beliau adalah juga ownernya dari PT Sritex. Sritex, teman-teman, itu Gitu. salah satu perusahaan yang besar sekali yang ada di Benar Indonesia. sekali. Oke, di sini ada lagi nih ya, Mujahidin Nur Rahman. Jadi Nur Rahman. Ini apa? Ini potongan kertas, guys. Benar sekali. Gila, Ini paper hand cut. namanya paper hand cut ya. Ya, Guys, tekniknya paper hand cut. kalian kalau lihat ya, jadi ini sebenarnya udah didesain dulu, lalu satu persatu dipotong menggunakan pisau khusus, guys. Jadi ada semacam cutter yang memang khusus gitu untuk memotong kertas seperti ini, lihat. Satu persatu di cutting sampai jadi gambar tengkorak, dan nggak cuma itu, di belakangnya dia kasih arsiran lagi tuh. Ada kayak pensil-pensilnya, Mas ya. Benar sekali. Ih, gila, ini ngeri banget nih gambar tengkorak nih. Bikinnya kalian bayangin butuh berapa lama dan ketelitian dahsyat banget. Benar sekali. Koleksinya beliau ini biasanya dapatnya dari mana, Mas? Oh, dari auction. Oh, dari auction. Dari Kalau auction biasanya pameran-pameran harganya gitu. tinggi-tinggi ya. Lumayan, karena kan juga dari lelang juga kan. Iya, iya, kalau udah masuk lelang biasanya nama senimannya udah terpilih, karyanya juga luar biasa, dan harganya maut. Ini juga ada salah satu seniman yang cukup lumayan bagus juga. Beliau namanya J.A. Pramunindra. Beliau seniman asli Semarang, dan di sini dia hanya menggunakan satu bahan, yaitu charcoal. Charcoal, guys, pakai arang. Satu Jadi bahan aja. semuanya menggunakan arang ya. Jadi Ya. ini lukisannya teman-teman bisa lihat hitam putih, hanya menggunakan satu item, yaitu charcoal. Benar sekali. Dan dia di sini menggambarkan diri dia sendiri. Dua-duanya? Enggak, kali ini sama adiknya. Oh, ini dia sama adiknya. Ya. Tapi gambarnya ini ya realis banget ya, mukanya kayak foto ya. Ya. Kalau dilihat seperti asli gitu. Nah, ini ukurannya besar sekali ya. Ini 190 kali 3 meter. Kali 3 meter, guys, bayangkan guys ya, kalau karya-karya bernilai seperti ini, apalagi senimannya terkenal dengan size besar, itu harganya fantastis. Ini ada Tinggi karya dari Saiful Garibaldi. Beliau seniman dari Bandung sebenarnya. Ini karyanya. Tekniknya dia sih sama ciri khasnya dia. Jadi ciri khas si Saiful Garibaldi ini, dia selalu sebelum melukis Ya. itu melihat mikroskop dulu. Melihat mikroskop. Ya, yang dia gambar itu adalah mikropartikel dari yang dia lihat di mikroskop itu. Oh, lalu Ya. itu divisualkan ke Visualkan kanvas melalui yang besar. lukisan, ya. Tapi kalau seperti ini ada contoh asli kecilnya nggak yang hasil dari mikroskop? Kalau itu biasanya disimpan sama Mas Saifulnya Disimpan sendiri. ya. Iya. Ini guys ya, namanya Saiful Garibaldi, tahun 1985 itu. Itu tahun lahir. Tahun lahir. Jadi di Tumurun ini tuh sebenarnya sudah ada penjelasannya di setiap karya, itu ada di Barcode ya? name tag-nya. Ada Di name barcode. tag. Ada barcode-nya, itu semuanya sudah ada penjelasannya di situ. Gila-gila. Dan ini termasuk private museum ya. Ya, benar. Teman-teman kalau mau datang ke sini harus daftar Reservasi dulu di webnya kita. Bro, yang ini saya kenal karakternya, bro. Ini anak muda masih modern ya style-nya. Ya, ini lagi Naufal. Naufal ini lagi naik namanya. Ya, naik. Kemarin terakhir saya ke mana ya? Kita ke Art Garden ya di Jakarta juga. Oh, Art Kalau nggak Garden. salah ada juga Naufal. Ini 2022. Oh iya bener guys, lihat Iya. tahunnya 2022 ya. Dan sekarang memang seni-seni di Indonesia tuh yang anak muda juga lagi naik daun, Mas. Naik banget. Jadi kayak Naufal ini masih muda, sudah terkenal internasional, harganya juga udah tinggi. Tapi karyanya dahsyat banyak dan dia sering Banyak. pameran juga. Ini salah satu yang paling ikoniknya dari Museum Tumurun ya. Benar sekali. Di sosial media yang datang ke sini pasti berfoto di sini. Sama ini. Kenapa ini jadi salah satu ikon terkenalnya di sini? Karena icon ini pernah menjadi ikonnya Arjok Oke. tahun 2017. Tahun 2017 jadi Ya. ikonnya Arjok Ya. ini ya. Ini karya siapa, Mas? Karya dari Bapak Oid
Daryadi. Oik Kebetulan Daryadi. kemarin kita baru ketemu. Oh, Bapak beliau Oik datang ke Daryadi. sini ya. Dia datang ke sini sama beberapa seniman yang lain. Ini beliau kritikannya cukup lumayan membuat anak-anak muda zaman sekarang tersinggung. Ini, Ya. ini menceritakan kritikan. Kritikannya Apa kritikannya? beliau itu mengkritik tentang pengguna akun sosial media. Oke. Jadi menurut beliau orang yang sudah menggunakan akun sosial media Menarik nih. itu sudah no privacy lagi. Oh, Kenapa? Karena pas kita sedang melakukan apa, kita sedang apa, dan kita sedang di mana, itu secara tidak langsung banyak pasang mata yang melihat kita. Bener. Makanya di sini banyak sekali pasang mata. Iya guys, jadi ini mata-mata semua ya ceritanya ya. Ya, Jadi sekarang kehidupan kita itu sudah tidak ada privasinya. benar sekali. Semua orang bisa tahu kehidupan kita. Ya, dan selagi kita banyak yang mengamati, ternyata kita juga banyak yang mengikuti. Makanya yang satunya ada kakinya. Yang satunya ada kaki. Oh, ini nyambung. Ya, nyambung. Oh, jadi ini berkesinambungan. satu karya, ya. Oh, satu karya guys. Itu ada yang warna merah, ada kakinya gitu. Benar. Jadi dia mau follow. Nah, ini tinggi sekali nih Mas, berapa meter ya? Ini 7 meter, 7 yang meter. merah 5 meter. Ini bahannya apa ini? Fiberglass. Fiberglass guys ya, lihat. Ini terkenal nih senimannya nih. Namanya Ichwan Nur. Namanya Ichwan Nur. Ini yang membuat mobil tapi seperti bola. Ini kalau untuk karya aslinya itu ada 5 di Indonesia. Karya aslinya ada 5. Ya, 5 di Indonesia, 2 di Jakarta, 1 di sini, 1 di Malang, 1 di Surabaya. Jadi Pak Ichwan Nur ini sebenarnya dia membuat mobil, tapi ada beberapa spare part yang menggunakan mobil aslinya, kayak ban, velg, setir, sama logo itu milik aslinya VW. Milik aslinya. Kalau bodinya dia terbuat dari aluminium. Oh, ini bikin dari aluminium. Ternyata bukan mobil asli nih ya. Bukan, dari aluminium. Ini karya ini pertama kali dibuat ada di Abu Dhabi. Jadi orang Abu Dhabi buat ke Jogja untuk pesen karyanya Pak Ichwan Nur untuk dibawa ke sana. Nah, ketika owner kita ke sana, dibawa pulang. Lah. Pesennya ke Abu Dhabi dibawa pulang lagi guys. Akhirnya ditaruh di sini ya. Teman-teman kalau mau lihat langsung wajib datang ke Museum Tumurun. Ini dia mobilnya, Mas. Ya, ini mobilnya. Guys, inilah dia mobil dari almarhum bapak dari Pak Wawan ya. Ya, benar sekali. Berarti bisa dibilang si kakek ini ya. Ya, kakek ya. Dan ini semua udah diangkat ya. Roda-rodanya sudah tidak menyentuh Didobrak tanah. semua. Dan ini interior eksteriornya masih original semua. Ini original. Original. Di dalam bersih begitu. Ya. Wah, padahal dulu katanya lama di garasi. Ya. Ini Mercedes 280S. Oh, mereknya guys, Streetex. Plat nomornya Street X ini. Lihat guys, mulus banget ya. Mulus sekali. Ini kalau orang ngerti memang gitu. Kalau kita kan punya mobil tua, ya diasingkan, sayang banget ya. Harusnya bisa jadi pajangan gini. Ya. Lengkap di dalamnya teman-teman ya. Rapi banget ya. Ini tahun berapa Mas? Ini 273-an. Tahun 72-73 guys. Ini ada seperti tumpukan bantal yang ditumpuk-tumpuk padahal ini bahannya keras ya. Keras. Dia dari resin. Dan ini di bawahnya ada orang yang terkapar Kayak tapi tertimpa. pakai topeng yang ada hidung panjangnya. Benar. Dan setiap bantal ini ada tulisannya. Kalau Ya. dari sini kita bisa lihat nih, seni, religion, globalism, kapitalism, semuanya ada. Ini apa maksudnya nih Mas? Nah, kali ini karya dari Tisna Sanjaya. Beliau Tisna salah satu Sanjaya. seniman dari Bandung dan memang dia tuh pematung sebenarnya. Dan beliau di sini dia mengkritikkan seseorang di mana seseorang itu sudah mengalami semua yang ditulis di bantal-bantal ini. Nah, ketika dia sudah mengalami semuanya, dia ditanya sama seseorang yang harusnya dia bisa berkata jujur, Ya, tapi si manusia ini malah bohong. makanya hidungnya panjang Ya, tadi. makanya sudah pakai topeng, hidungnya mancung. Nah, kalau yang kita tahu kan tulisan-tulisan ini kan digambarkan di bantal. Iya. Yang kalau kita tahu bantal itu kan ringan. Ringan. Yang seharusnya kita ringan untuk berkata jujur, tapi manusia ini malah merasa berat. Makanya seperti tertimpa apa yang sudah dia alami sendiri. Bagus banget guys, maknanya dalam banget. Itulah dia guys ya, makanya kita kalau bikin karya tuh nggak bisa sembarangan ya Mas. Benar. Ini Nah, ini karya udah tertebak nih. kelihatan Style-style karakternya Bali nih. Tapi ini size-nya luar biasa sih Mas. Ya, ini karya dari Imade Jirna. Imade Jirna. Ya, Imade Jirna, beliau seniman dari Bali dan di sini uniknya dia menggambarkan cerita dari Ramayana. Oh, ini Ramayana Jadi ya. ada Rama, ada Sinta, terus Sinta diculik sama Rahwana. Habis itu pasukan Anoman berusaha merebut Sinta, dikembalikan ke Rama. Jadi hiruk Iya. pikuk cerita itu ada di satu lukisan ini. Gila. Dan ini adalah lukisan terbesarnya Imade Jirna. Guys, ini lukisannya besar banget dan ini teksturnya 3 tebal. kali 5 benar. 3 kali 5 meter ya. Ini teksturnya tebal sekali Mas ya. Tebal, karena dia pakai bahan dasarnya pasir. Oh, jadi bukan hanya cat akrilik biasa tapi dicampur pasir Jadi teman-teman. ada pasir, ada lem. Setelah itu ditempelkan di kanvas, tunggu agak kering, diukir sama dia, setelah itu baru dicat. Dan bawanya ke sini digulung tanpa ada yang pecah. Gimana caranya ya? Nah, itu sebenarnya hebatnya seniman Bali. Banyak sih cerita tentang Imade Jirna ini karena ada beberapa pengunjung juga yang pernah masuk ke rumahnya Imade Jirna dan lumayan banyak ceritanya. Wah, nanti kita coba ya. Di Bali kita
masuk aja. Tengok ke rumahnya ya. Boleh. Favoritnya Pak Wawan siapa, Mas? Ah ini, kita ke favoritnya Pak Wawan ya? Oh, ini ada juga kemarin di Art Garden ini. Itu dari huruf-huruf ya, Mas ya? Ya, Guys, ini dari huruf-huruf. aksara Jawa. Ini kalau kita dekatkan, kita boleh ke situ, Mas? Oh, ini juga ya? Jadi di satu set. Oh, ini ceritanya perjamuan terakhir ya, The Last Supper. The Last Supper. Satu set antara meja panjang, ada bangkunya, ada lukisannya, ada lampunya juga, ada sketsnya, ada sketsanya, naskah yang dipakai. dan naskah. Ini yakin aku, ini nilainya MM. Pasti yakin aku guys. Ini tuh semuanya huruf aksara Jawa. Ini ukir berarti Mas ya? Oh enggak, pakai ballpoint. Gila guys, lihat guys, semuanya ditulis dan membentuk gambar. Ini untuk aksara Jawanya sendiri dia ambil dari cerita Jongko Joyoboyo Jongko Joyoboyo. atau Ramalan Jayabaya, dan karakternya si Edi Susanto ini apa yang dia gambar sama apa yang dia tulis tuh pasti ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi nggak asal dia milih cerita ini terus gambarnya ini tuh nggak. Jadi ada ceritanya lagi. Ini salah satu favorit Pak Wan ya? Ya. Ini mobil Dodge, dua-duanya sama-sama Dodge Amerika. Koleksi pribadi juga? Ya, kalau yang ini keluaran tahun 48, kalau yang itu 32. Milik dari sama ayahnya Pak Wawan juga? Ya. Koleksi mobil berarti beliau dulu ya Pak ya? Bisa dibilang seperti itu. Ini koleksinya ada banyak, teman-teman. Kita nggak akan kasih lihat dan jelasin semua satu persatu ya. Kita lanjut lagi. Guys, ini aku ketemu satu karya. Ini dulu dosen saya waktu kuliah DKV di UPH. Ini beliau nih. Namanya adalah Bapak FX Harsono. Beliau ini udah masuk dalam salah satu dari top 500 seniman Indonesia. Ini dia. Screenshot from Writing in the Rain. Woi, ini salah satu karya lukisnya ada di sini. Pak dosen saya nih, keren banget. Kita lanjut lagi ke lantai 2 nih. Kali ini udah ganti nih dengan Mas Daru. Jadi di sini tiap area tuh banyak yang handle guys, beda-beda. Tapi setiap ada pengunjung datang ada guide-nya gitu, Mas. Ada. Oh, ada ya. Kita bersama Mas Daru. Ini ada banyak tahun-tahun ini menceritakan apa ini, Mas? Jadi kebetulan karena di lantai 2 ini kita ada special exhibition setiap Oke. 16 kalinya. Oh, gitu. Kita ambil temanya itu Moi Indie. Oh, sekarang mau indie. Ya, Moi Indie. Jadi seniman-seniman yang menggambarkan tentang keindahan bentang alam Hindia Belanda pada saat itu. Oke, oke. Ini cerita-ceritanya dulu ya. Ya, ini ada tahun-tahunnya, perjalanannya gimana. Oh, jadi ini akan berubah nanti 6 bulan lagi berubah lagi? Iya, udah pasti. Oke. Oh, ini klasikal semua ya. Iya. Ini karya-karya yang di dalam seperti ini nih, di lantai 2. Menggambarkan keindahan alam Indonesia pada saat itu ya. Nih, kalian bisa lihat. Di sebelah sini juga ada lagi banyak, Mas. Tapi ini karya baru ini, Mas. Oh enggak, udah lama. Karya lama ini? Abad 18. Jadi ini sejarahnya awal seni rupa ataupun seni lukis yang masuk ke Indonesia. Ini juga karya lama ini? Iya. Guys, ini bagus banget, detailnya rapi banget, lihat ya. Dan warnanya udah sangat hidup, ini nggak seperti gambar-gambar kuno gitu ya, Mas ya. Jadi poinnya itu di mana karya-karya ini tuh dunia untuk jadikan souvenir. Wisatawan itu datang ke Hindia Belanda Iya. untuk melakukan pemetaan. Karena zaman dulu kan belum ada Google Maps. Biar orang-orang wisatawan itu tahu kalau ada negara loh yang namanya Hindia Belanda dengan keindahan-keindahan alamnya tersendiri. Dan jadi poinnya karya-karya seperti ini itu bisa sampai ke Indonesia lagi. Wah, itu karena Pak Wawan ya? Pak Wawan. Wah, Pak Wawan hunting terus berarti ya? Iya, iya. Ada. Kita jalan lagi ini banyak banget. Ini kita langsung lihat lorong, kelihatan tuh ada karya Pak Avandi satu ya. Kita lihat ke dalam yuk guys. Ini orang banyak banget. Yang ini ombak menggambarkan ombak pantai. Ombak pantai. Tapi Pak Wawan pasti punya koleksi Pak Avandi banyak ya. Banyak. Cuman bergantian dipajangnya. Waduh guys, kalau Avandi ini udah langka juga bisa dibilang gitu ya. Wih, ini tahun berapa ini Mas? Tahun 66. Lukisannya tahun 66. Pak Avandi karakternya kuat banget ya, pelototannya ya. Ini menggambarkan di Bali nih, suasana Bali nih Mas. Ya, karena kebetulan Gerald Peter Adolf ini dia orang Belanda. Ini orang Belanda yang menggambar ya? Tapi dia itu tinggal cukup lama di Bali. Jadi ini tuh perjalanannya dia dalam dunia seni. Oh ini juga sama ya? Sama. Tapi ini agak kayak sketsa gitu. Iya, ini Lukisnya masih secara- garis-garisnya itu masih jelas. Iya ya. Makanya dia masih pakai pastel dan dengan unsur kemegahannya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kemajuan dunia seni, dia membuat karya ini. Dia Iya, buat iya. karya ini. Dan Baru sudah- pakai oil ya. Iya. Jadi teman-teman lihat bedanya ya. Di sini ada dua karya yang dibuat oleh seniman yang sama. Yang satu sketsa kayak pastel ya Mas ya. Iya, iya. Dan ini di paper, makanya ada kacanya. Kalau teman-teman lihat tuh ada yang mantul. Nah karena ada kaca, biasanya kalau karya-karya dari kertas akan di cover kaca. Setelah itu beliau udah adaptasi membuat lagi karya dengan oil seperti ini. Udah beda ya stylenya dan warnanya udah jauh lebih hidup lagi jadi. Guys, Karyanya ini Pak karya Wakidi. Pak Wakidi Beliau ini seniman asal Sumatera. asal Sumatera. Asal Sumatera, dia belajar seninya itu di Jawa. Setelah dia belajar seni, dia sudah bisa melukis, dia kembali ke Sumatera lagi
untuk melakukan pemetaan. Jadi tapi karakteristiknya itu dia di objeknya yang selalu ingin dia tonjolkan, pemandangannya selalu dia tonjolkan. Guys, di sini lihat nih, karakter orangnya kecil banget. Ya, mungkin hanya cuma sekedar goresan, tapi kita tahu kalau itu maksudnya adalah orang ya. Dan bagus banget nih, warna orangnya hidup, pakai warna yang menonjol sendiri gitu. Pak Abdullah Suro Subroto ini ayahnya, ini anaknya. Ini Ini anaknya. Pak Basuki Abdullah. Ini Basuki Abdullah, ini ayahnya. Ayahnya. Guys, gila guys. Kita bisa lihat karyanya langsung guys ya. Ini karyanya ayah dari Pak Basuki Abdullah. Waduh, dan ini karya maestro kita, Basuki Abdullah. Top 5 Indonesia ya Mas ya. Karyanya Pak Sujoyono. Ini Sujoyono. Guys, Sujoyono juga salah satu top 5 Indonesia mungkin bisa dibilang ya. Nah, kalau Beliau. perbedaannya dari Pak Sujoyono ini, dia ada sisi spiritualisnya, sisi religiusnya itu di Pura Bali ini. Gambar pura ya guys, ini ornamen apa? Bali. Ini ada tahunnya ya, tahun 1979 dibuatnya. Waduh, ngeri-ngeri ini koleksinya nih, Pak Wawan nih, hebat banget. Boleh. Itu ada Raden Saleh tuh. Benar sekali. Guys, kita tutup video ini dengan karya dari Raden Saleh, maestro Indonesia guys. Sebelum kita ke Raden Saleh, masih ada lagi karya hebat di sini guys. Widayat. Ingat kalian nih kalau nonton film Mencuri Raden Saleh tuh di bioskop, adegan pertamanya itu adalah si Iqbal tuh melukis Widayat guys. Ini dia karya asli dari Widayat nih. Kalau Widayat karakternya begini nih. Ada sisi spiritualisnya di sini. Karena ada flora and fauna, judulnya beliau flora and fauna, dan di sini Flora hewannya and fauna, itu ya? perempuan dan laki-laki. Jadi sepasang. Berpasang langsung. Nih guys, lihat guys ya, ada gajah sepasang seperti itu ya Mas ya. Ini kayak anoa ya mungkin Mas ya. Sepasang, ini sepasang. Ini ada unta sepasang, kanguru sepasang. Jadi sepasang semua ya. Keren banget ya. Kita putar Mas ya. Boleh, Sini boleh. Mas. Ini dia. Karya Raden Saleh teman-teman. Kita tutup dengan Super Maestro. Ini sampai ditutup sama akrilik sendiri nih Iya. Mas ya. Kalian lihat nih. Ada pembatasnya. Dan ini masterpiece kita sih kebetulan. Ini masterpiece di sini salah satu yang terpajang hari ini Mas. Karya dari Raden Saleh. Kebetulan karya ini tuh judulnya British Marine. British Marine. Jadi buatnya di tahun 1840. Bayangkan guys, ini dilukis di tahun 1840. Dan Muindi itu karakteristiknya itu landscape, pembagiannya itu langitnya selalu lebih besar. Dan pendekatannya di sini dia agak sedikit dramatis dengan efek perahunya seperti terombang-ambing, serta ada impresionisnya di sini, ada cahayanya. Ngeri banget guys. Ini lukisannya udah tercapture seperti foto ya Mas ya. Hampir sempurna lah bisa dibilang ini. Ada burung-burungnya juga kecil-kecil. Aduh. Gila guys, inilah dia ya. Ini baru sebagian kecil ya Mas ya. Kita dari tadi lihat itu nggak nyampe 80 karena ada 80 karya yang terpajang di Museum Tumurun hari ini. Pak Wawan, sang owner dari museum ini punya ribuan karya yang menjadi koleksi beliau, dan teman-teman kalau mau lihat bisa datang ke sini, tunggu masa waktunya aja Mas ya. Nanti akan diganti-ganti. Gila. Mas, makasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Teman-teman kalau mau lihat lukisan dan karya-karyanya langsung datang aja ke Museum Tumurun. Terima kasih dan nonton.